Ini cara ngangkat pasien yang salah, ya. Dan kita lihat, ya, mereka berempat sebenarnya kekar, tapi kita lihat yang paling bahaya adalah bagian leher, ya. Kalau ada patah tulang di leher dan diangkat seperti ini, pasien meninggal dalam seketika oleh karena cara mengangkat seperti ini. Silakan Pak, perkenalkan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badeng Saputra dari rombongan Dai Kamtibmas Polres Metro Bekasi Kota. Dan alhamdulillah pada saat ini saya didampingi oleh sesepuh Dai Kamtibmas, Bapak K. Haji Amiruddin yang tadi baca doa. Dan di depan saya ibunda saya, ibu yang paling cantik, Ibu insya Allah nanti menjadi kasat, Ibu Parida. Alhamdulillah. Dan kepada Rumah Sakit Primaya nih, alhamdulillah Pak Ustadz Yadi, kemarin saya habis dioperasi, masang ring, alhamdulillah. Pokoknya paling salut, saling hebat Primaya, alhamdulillah. Ada pantun nih untuk Primaya. Ambil belut dari Bu Maya dengan gitar. Bang Duloh pergi ke Pasar Bintara. Kita salut dengan Rumah Sakit Primaya yang ngadain seminar. Insya Allah Primaya semakin jaya. Amin. Nah, kepada Ibu serta Bapak yang tadi memberikan pertanyaan. Pertama, terus terang saja Dai Kamtibmas itu pasti teman-temannya ada ustadz, ada kiai yang tadi bukan menjadi pekerja formal. Nah ini bagaimana supaya kami kan bagaimana ngajarnya, ada yang jauh juga dan sebagainya. Bagaimana solusinya nih para kiai dan para dai, apalagi kita khotib di mana-mana, supaya nanti kalau ada kecelakaan itu bisa komplain ataupun bisa mendapatkan uang itu dah untuk ahli waris, gitu kan? Kayak saya Bu, mohon maaf. Kalau nggak bayar BPJS, saya nggak dioperasi sama Primaya, alhamdulillah. Yang kedua, ojol itu kan Pak tidak termasuk plat kuning. Nah ini bagaimana nih untuk bagaimana supaya ojol bisa dikategorikan sebagai penerima santunan dan sebagainya. Mudah-mudahan pertanyaan saya itu saja. Ada tambahan lagi? Ya itu saja Bu, mudah-mudahan Primaya semakin mantap dan ibu-ibu dari BPJS dan dari kepolisian dan sebagainya semakin mantap. Kalau bisa Bu seminarnya biar banyak begini Bu, biar orang pada tahu. Iya gak? Ini saya kalau kagak ada Pak Yadi mah kagak tahu ini ada acara seminar seperti ini. Terima kasih. Billahi bisabil haq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaan kita gabungkan aja ya Pak. Gabungan pertanyaan 3, langsung jawab. Dijawab dulu. Oh mau dijawab dulu? Oke boleh. Baik, terima kasih Bapak dari Dai Kamtibmas Polres Bekasi Kota ya. Luar biasa pertanyaannya ya. Bapak mohon izin ya. Untuk Jasara Harja, untuk Jasara sendiri ya, Jasara Harja itu siapa sih pesertanya? Yang uniknya di Jasara Harja itu karena asuransi sosial seluruh masyarakat Indonesia ya, seluruh masyarakat Indonesia ya, tidak berbeda profesi, mau profesinya dia dari balita sampai dengan pekerja adalah peserta Jasara Harja. Kenapa saya katakan demikian gitu kan? Nggak usah warga negara Indonesia, warga negara asing pun ketika terjadi kecelakaan di Indonesia akan dalam ruang lingkup jaminan Jasara Harja. Jadi kalau misalnya memang baik pekerja maupun non pekerja gitu kan ya. Sebagai contoh, kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki Bu ya. Pejalan kakinya dijamin oleh Jasara Harja. Yang naik sepeda ontel dijamin saja. Tertemper kereta api dijamin Jasara Harja. Tidak melihat pekerja maupun tidak pekerja. Semuanya selama memang dalam ruang lingkup jaminan Undang-Undang 3334 itu akan dijamin oleh Jasara Harja. Seperti itu, mungkin bisa dijawab untuk yang jaminan Jasara Harja ya, seperti itu. Nah kemudian bagaimana untuk ojol yang tidak plat kuning? Tadi mungkin sudah sekilas, sudah ada spoiler dari Bapak Wali Kota kita juga, memang betul
ojol, untuk sepeda motor khususnya ya, itu kan belum termasuk kendaraan umum massa gitu kan ya, yang dimana memang dalam ketentuan peraturan Menteri Hubungannya belum bisa. Nah sehingga untuk jaminannya untuk ketika mengangkut penumpang ketika terjadi kecelakaan tunggal, kecelakaan tunggal itu tentu belum termasuk jaminan saya. Tapi ketika terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor lain, tabrakan dengan sepeda motor, tabrakan dengan mobil, tentu akan dijamin oleh Jasara Harja, seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya Pak ya. Terima kasih. Bisa tambahkan? Silahkan. Baik, mungkin saya mewakili dari Bapak Kakacap ya Pak, Bapak Ibu rekan-rekan HRD. Mungkin tadi Bapak Kakacap ada keperluan acara di jam 4, digantikan oleh saya untuk sesi tanya jawabnya. Perkenalkan, nama saya Sukarsi Pratiwi, saya sebagai Case Manager di BPJS Kerjaan Bekasi Kota. Mohon izin Bapak Kiai, bagaimana cara daftarnya? Begitu ya Pak Kiai ya, agar dapat manfaat tadi yang 48 kali upah, kemudian itu biaya pengobatan tanpa unlimited. Baik Pak, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kakacap itu bahwa di pertengahan tahun kemarin itu Kementerian Agama melindungi 150.000 teman-teman kita, rekan-rekan kita di sektor keagamaan, baik itu tadi dai, kemudian itu guru ngaji, guru madrasah, itu melalui Kementerian Agama gitu. Nah tapi apakah teman-teman atau Bapak Kiai yang di Kota Bekasi sudah terdaftar atau belum, itu kita belum terinfo ya Pak ya, apakah sudah dicakup semua atau belum. Namun jangan khawatir Pak, jika belum terdaftar melalui Kementerian Agama, dapat mendaftarkan diri sendiri. Nah, dapat mendaftarkan diri sendiri, iurannya hanya 16.800 per bulan. Lebih kecil dari sebungkus rokok. Benar kan Pak? Oke ya, jadi iurannya hanya Rp16.800 per bulan, dengan manfaat yang sama ketika mengalami kecelakaan kerja. Jadi ketika Pak Kiai terdaftar menjadi peserta BPJS Kerjaan, Pak Kiai nggak usah khawatir. Kalau misalnya mau pergi ngasih khutbah, ngasih ceramah, kemana diundang dalam acara, tidak perlu khawatir karena perlindungan dari angkat kerja dari rumah ke tempat lokasi acara, ketika acara dan pada saat pulang kembali ke rumah, ketika terjadi resiko maka akan menjadi jaminan BPJS Kerjaan. Masuk ke Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat, pengobatannya unlimited, begitu Pak. Ketika meninggal mendapat santunan kematian sebesar 42 juta. Jika meninggal kecelakaan kerja maka 48 kali upah. Nah untuk upah iuran yang 16.800, maka dasar pokok upahnya adalah Rp1.000.000. Jadi bisa mendaftarkan diri sendiri ya Pak. Silakan datang ke kantor cabang Bekasi Kota, itu ada di Jalan Pramuka nomor 29. Baik. Boleh Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Alvin dan Mbak siapa tadi ya? Oh ya, Mbak Sukarsi. Mohon maaf Bapak dan Ibu karena memang waktu kita terbatas dan sudah sore, kita masih ada 2 pemateri. Jadi pertanyaan saya skip untuk satu saja kepada para pembicara di sesi pertama. Terima kasih atas waktunya. Kita akan lanjut maaf sebentar. Boleh dari Bapak yang dari Kamtim Mas, iya Pak Ustadz, boleh ke depan Pak. Karena tadi sudah bertanya, saya mau kasih gift bukan Bapak. Ada gift dari Jasara Harja buat Bapak. Boleh, silakan. Ini ada buat keselamatan Pak ya, buat keselamatan, semoga bermanfaat. Yang pesannya kami mungkin sama Bu Farida yang kasih. Wah kasih. Iya. Teman saya tolong dibantu. Ya Pak Ustadz udah berpartisipasi, sudah bertanya, bilang lewat Bu Farida tolong diserahkan ya, ini helm Pak. Semoga bisa dimanfaatkan untuk keselamatan ya Pak ya. Dan ini sekaligus kita mengingatkan pentingnya menggunakan helm yang untuk mengurangi fatalitas. Iya. Terima kasih pada para pembicara. Untuk pertanyaan yang tadi 2, mungkin bisa ditanyakan langsung ke Primaya Hospital. Ada IG-nya, ada emailnya. Nanti bisa beremail saja, nanti kita bantu untuk jawab. Oke, untuk
acara yang kedua, sesi yang kedua ada pemaparan materi dari dokter spesialis ortopedi Primaya Bekasi Barat, Dr. Taufik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada siang sore hari ini saya akan sekedar share tentang pre-hospital trauma care. Dan yang saya hormati para narasumber dan terutama Dr. Prima sebagai Direktur Rumah Sakit Primaya dan staf ya. Dan kita tahu bahwa pre-hospital tadi sebenarnya sudah banyak pembicara yang membicarakan tentang kecelakaan lalu lintas, dan memang kita belum ada yang rinci bagaimana kita harus melakukan pre-hospital management, sebab pre-hospital management itu sangat-sangat penting untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, bahkan sampai dapat menurunkan angka kematian. Dan kita tahu bahwa kematian akibat kecelakaan lalu lintas, ya WHO mengeluarkan data pada tahun 2015 itu sekitar 1.300.000 ya untuk seluruh dunia, dan 1.300.000 ya korban akibat kecelakaan lalu lintas, dan 90% diantaranya itu berada di negara-negara berkembang. Ya tentu kita masuk di dalamnya. Sebenarnya mohon maaf ini karena mengutip dari luar jadi agak bahasa Inggris meskipun nanti juga ada yang bahasa Indonesia. Sebenarnya pre-hospital management itu bukan hanya masalah negara-negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun itu mempunyai masalah yang sama. Bedanya adalah mereka sudah mempunyai sistem, mereka sudah mempunyai kalau meminjam istilah Pak Wakil Bupati, mohon maaf, Wakil Wali Kota tadi, mereka punya early warning system. Jadi setiap ada kecelakaan lalu lintas, mereka sudah punya call center yang dihubungi, ya, dan mereka segera datang untuk melakukan pertolongan. Dan memang, ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sebenarnya pasien-pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas itu harus sudah sampai di rumah sakit dalam 45 menit pertama, dan itu untuk di kita itu sudah tentu sangat-sangat sulit. Sebenarnya di negara luar pun juga terjadi kecelakaan lalu lintas dan korbannya juga tidak sedikit. Untuk kita di Indonesia misalnya, saya baca itu untuk 2019 itu terdapat angka kematian disebabkan oleh KLL itu sekitar 25.000, dan itu cukup banyak. Kalau dibandingkan dengan Inggris misalnya itu sedikit ya, cuma 3.400, dan sebenarnya angka kematian tersebut itu bisa kita turunkan sampai sepertiganya ya kalau kita mempunyai pre-hospital management yang baik. Dan anehnya adalah masyarakat kita itu tidak banyak menganggap bahwa kalau ada orang meninggal di jalan misalnya itu adalah dianggap sesuatu yang wajar. Padahal sebenarnya bisa kita lakukan langkah-langkah untuk menurunkan angka kematian tersebut. Ini angka kematian harian ya di Indonesia dari 2017 sampai 2021. Memang kecelakaan lalu lintas itu di urutan ke-13, dan justru COVID justru yang di angka ke-4. Pada tahun-tahun 70-80 sebenarnya kematian akibat kecelakaan lalu lintas itu berada di urutan ke-4. Ini untuk ya, ini tadi sudah disinggung bahwa ini data saya kutip dari kepolisian, sumber dari Kementerian Informasi, mengatakan bahwa setiap 1 jam pasien itu atau pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas itu setiap 1 jamnya itu mereka bisa meninggal 2 sampai 3 orang, dan itu angka yang cukup banyak. Dan kalau kita misalnya memberi pelayanan pre-hospital management yang baik, mungkin kita bisa turunkan menjadi sepertiganya atau sekitar 1 atau 2 saja yang meninggal setiap jamnya.
Dan tadi sudah dibahas bahwa faktor manusia memang yang paling banyak, ya. Yang kedua adalah faktor sarana, dan yang paling terakhir adalah faktor ya kendaraan. Ini Kota Bekasi, ya, data dari Januari sampai September itu terjadi peningkatan sekitar 19% dan kematiannya cukup banyak, ya, itu 29 orang. Mungkin Ibu kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Yang jelas ini angka yang cukup banyak, ya, dan kalau kita melaksanakan pre-hospital management yang baik, itu mungkin bisa kita turunkan menjadi sekitar 9 atau 10 orang. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas, ya, sebaiknya itu kita harus segera mentransport pasien tersebut sampai ke rumah sakit dalam 45 menit pertama. Problemnya adalah merujuk pasien itu dengan cara seperti apa, ya? Kita tahu bahwa kalau ada kecelakaan lalu lintas yang memberi pertolongan pertama adalah masyarakat, di mana masyarakat tersebut pasti tidak tahu bagaimana menghandle, ya, bagaimana mengangkat pasien, bagaimana mengatasi misalnya perdarahan yang terjadi sehingga pasien banyak yang meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Ini saya kutip dari di sistem yang dipakai di Inggris misalnya, mereka menggunakan istilah trauma chain. Jadi di kita untuk masyarakat umum misalnya yang bukan non medis itu bisa dilakukan pada langkah-langkah yang 1 sampai 4, ya. Bystander first aid itu artinya adalah orang yang pertama menemukan kecelakaan lintas tersebut, dan itu bisa di siapa saja. Di negara-negara tertentu misalnya seperti Ghana misalnya, mereka melatih para driver untuk memberi pertolongan pertama. Kenapa? Karena itu sebenarnya simple. Untuk mengatasi perdarahan itu cukup dengan menggunakan 2 papan, kemudian misalnya di kaki misalnya, ya, kita cukup menggunakan 2 papan, ya, yang panjangnya sama, kemudian kita balut. Itu sudah menghentikan perdarahan, bisa menghentikan perdarahan. Dan memang yang agak teknis adalah bagaimana mengatasi misalnya sumbatan jalan nafas kalau terjadi sumbatan. Dan yang selanjutnya adalah, nah ini adalah urut-urutan kematian disebabkan oleh waktu. Memang pada saat terjadi kecelakaan, kalau misalnya itu disebabkan oleh trauma pada organ vital, ya, misalnya mohon maaf kelindas truk pada kepala misalnya, itu memang tidak bisa ditolong, ya, atau kelindas pada tulang panggul itu memang agak susah kita tolong karena perdarahannya sangat-sangat banyak, dan itu mungkin dalam hitungan menit pasien bisa meninggal. Yang bisa kita lakukan adalah pada yang kedua, ya. Yang kedua ini adalah pasien-pasien yang bisa, kalau misalnya cuma terjadi perdarahan, itu kan obatnya gampang. Menghentikan perdarahan dan memberi cairan. Atau paling bagus adalah memberi darah. Itu selesai masalahnya. Nah, masalahnya adalah yang menemukan pertama pasien-pasien yang ada di jalan raya adalah orang yang tidak terlatih. Dan ini sebagai contoh misalnya, ya, kalau kita menemukan KLL dengan kondisi mobil remuk, itu sangat-sangat susah untuk kita melakukan evakuasi pasien dari mobil tersebut. Dibutuhkan teknisi untuk mengeluarkan pasien dengan aman, dan kalau kita tidak terlatih, mungkin justru kita yang menyebabkan kematian tersebut. Misalnya asal menarik, mohon maaf, yang paling sering terjadi adalah cedera pada leher, dan itu kalau misalnya terjadi patah tulang pada, kita sebutnya dengan cervical 345 misalnya, kalau itu terjadi pasien meninggal dengan seketika sebab pada tulang tersebut mengontrol pernapasan kita. Dan yang paling bawah adalah memang kita lihat mereka punya tim yang sudah terlatih, ya. Kita lihat dari seragamnya, ya, mereka ada pemadam kebakaran yang juga terlibat, dan tentu saja ambulan yang senantiasa segera melakukan transportasi atau mengantar pasien ke rumah sakit terdekat.
Dan ini yang kita sebut dengan roadside critical intervention. Jadi yang pertama, saat kita menemukan kecelakaan lalu lintas, yang pertama kita lakukan tentu pertolongan, kemudian kita harus menelpon ke nomor telepon tertentu supaya mereka datang untuk memberi pertolongan. Dan kalau itu misalnya tenaga kesehatan yang terlatih, mereka bisa langsung melakukan pemberian infus atau pemberian pembebasan jalan nafas. Bahkan orang yang gagal nafas atau tidak bernafas itu bisa diberi bantu alat nafas. Ini yang tadi yang kita yang bisa kita lakukan, ya, membebaskan jalan nafas, kemudian hentikan perdarahan. Dua itu saja yang kita lakukan, itu kita bisa menekan angka kematian dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Ini ada beberapa latihan yang bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan pada masyarakat umum. Tadi saya sudah ngobrol dengan Ibu dari kepolisian dan direktur. Kalau misalnya kita bisa melatih para ojek online kita, yaitu untuk memberi pertolongan pertama, itu sangat-sangat membantu. Dan dengan kondisi itu, mereka toh yang paling banyak di jalan mereka. Atau di negara lain misalnya, semua orang yang sering di jalan itu dilatih. Masyarakat awam juga yang mau terlibat itu dilatih untuk melakukan pertolongan pada kecelakaan. Ini beberapa negara, ya, dengan variasi keterlibatan dari tenaga-tenaga untuk melakukan pertolongan pada kecelakaan. Ada memang yang melibatkan dokter, ada yang melibatkan perawat, ada juga yang melibatkan masyarakat umum seperti yang tadi, ya, di Ghana misalnya, mereka melatih para driver untuk melakukan pertolongan. Ini kalau dokter yang menemukan seperti ini dan mereka tidak terlatih, pasti sangat-sangat kebingungan untuk melakukan evakuasi pasien yang di dalam kendaraan. Nah tadi, ya, yang paling penting adalah kalau misalnya kita sudah melakukan pertolongan, tentu kita akan melakukan rujukan. Nah yang paling penting adalah kalau kita merujuk pasien, kita harus memastikan bahwa pasien lehernya harus diamankan dengan collar neck. Kepalanya tidak boleh bergerak dan mungkin juga dibutuhkan pemasangan spalak. Ini lebih rumit lagi, ya, pertolongan KLL pada masa COVID. Kita lihat petugas kesehatannya pakai APD, tapi masyarakatnya tidak ada satupun yang menggunakan masker. Ini cara ngangkat pasien yang salah, ya. Dan kita lihat, ya, mereka berempat sebenarnya kekar, tapi kita lihat yang paling bahaya adalah bagian leher, ya. Kalau ada patah tulang di leher dan diangkat seperti ini, pasien meninggal dalam seketika karena cara mengangkat seperti ini. Dan ini cara ngangkat yang benar, ya. Jadi pasien itu satu garis, ada yang menyangga di leher, sudah terpasang collar neck di leher dan kemudian diletakkan di long spine board. Ini yang collar neck. Jadi setiap korban yang mengalami luka pada wajah, ya, itu selalu kita anggap ada masalah di leher. Makanya harus kita pasang collar neck sebelum kita buktikan bahwa memang ternyata tidak ada masalah di sana. Dan ini dipakai untuk melakukan evakuasi pasien dari mobil, ya. Kita sebut dengan extrication device. Jadi sebelum kita keluarkan pasien tersebut, tulang belakangnya kita sangga, lehernya juga kita sangga, baru kita lakukan evakuasi. Ini alat tadi yang kita cara melakukan transportasi, ya, di mana kepala pasien itu kita letakkan blok ada 2 supaya kepala tidak bergerak, ada collar neck dan dia berbaring di atas long spine board, ya. Pasien dibalik pun itu posisinya tetap aman dan ini tidak menyebabkan cedera yang kedua, ya, setelah terjadi kecelakaan. Ini vakum matras namanya. Ini alat ini sangat efektif karena kita cuma pasang di badan pasien, kemudian kita vakum, dia akan mengikuti bentuk tubuh dari pasien. Dan bagian tubuh pasien tersebut sama sekali tidak bisa bergerak.
Ini trauma misalnya pada driver ya, kalau ada driver yang mengalami benturan, kepalanya bisa problem, dada juga bisa mengenai benturan, dan bisa terjadi patah tulang pada lutut atau pada tungkai bawah. Perbedaan kalau misalnya terjadi trauma ya ditabrak taksi dengan truk itu agak beda ya, karena berdasarkan ketinggian dari mobil tersebut. Ini yang tadi saya bilang ya, long spine board. Jadi pasien diantar ke rumah sakit itu sebaiknya menggunakan ya alat yang ini. Jadi pasien di atas ambulan itu mestinya menggunakan long spine board seperti ini. Kemudian untuk memindahkan pasien dari satu tempat tidur ke tempat tidur lain, itu kita menggunakan ya namanya scoop stretcher. Ini pasien sudah siap diantar ya, mungkin terlalu berhayal kalau kita menggunakan helikopter. Nah, bagaimana dengan patah? Patah tulang masalahnya ya cuman 2 ya. Patah tulang dapat menyebabkan perdarahan yang banyak sehingga pasien bisa shock, dan kalau dia shock, pingsan, kalau pasien pingsan, lidah pasien bisa jatuh ke belakang, dan kalau dia jatuh ke belakang terjadi sumbatan jalur nafas. Makanya kita harus bisa mengatasi kalau terjadi sumbatan jalan nafas. Oh ya, nah ini contoh. Ya, yang paling bahaya adalah patah tulang pada daerah panggul, ya, sebab perdarahannya bisa sampai 4 liter. Padahal darah kita itu sekitar 5 liter. Jadi pasien shock, dan mungkin kalau kita tidak beri infus dengan segera, pasien akan meninggal dalam waktu cepat. Kalau untuk patah pada, ini kalau patah pada tulang paha misalnya, ya, ini karena peluru ya, itu hancur, ya. Kemudian pada tulang kering itu tidak terlalu berbahaya, maksudnya tidak membawa maut sebenarnya kalau cepat dilakukan pertolongan. Kemudian ini pemasangan spalak yang simple menggunakan 2 papan, kemudian dibalut. Tentu ini yang agak nyaman untuk pasien karena dilapisi dengan kain sehingga tidak menekan pada bagian tertentu dari pasien tersebut. Ini sama ya, pemasangan spalak juga simple ya, menggunakan 2 papan. Ini yang agak complicated karena diikat ke 2 kaki, dan ini bisa dilatih, siapapun bisa melakukan ini, tidak harus tenaga kesehatan. Mohon maaf, ini kecelakaan di Bantar Gebang ya. Saya juga tidak tahu kenapa kalau misalnya terjadi kecelakaan seperti ini, itu kita selalu menggunakan kardus untuk menutup korban. Padahal kardus ini kalau kita lipat beberapa kali itu bisa menjadi spalak yang baik. Nah, ini gunanya daripada spalak tadi ya. Gunanya adalah ya supaya tulang yang kita sudah pasang spalak itu tidak terjadi pergerakan sehingga pasien tidak nyeri. Kemudian mengatasi jangan sampai terjadi cedera lanjutan dari otot, saraf, dan pembuluh darah. Dan yang paling penting ya, yang awalnya cuman patah tulang tertutup itu tidak berubah menjadi patah tulang terbuka. Ini mungkin kita tidak bisa menolong tungkainya, mungkin pasien dengan cacat akan cacat, tetapi kalau kita cepat mengatasi, insya Allah pasiennya tidak meninggal. Mungkin memang berakhir dengan amputasi. Nah, ini tadi patah tulang panggul sangat bahaya, pasien bisa meninggal dalam waktu dalam waktu singkat kalau kita tidak lakukan pertolongan. Padahal untuk mengatasi itu kita cuma membalut ya semacam stagen mungkin atau kain yang kita balut di daerah panggul, ini sudah cukup membantu menghentikan perdarahan. Kemudian dengan segera kita antar pasiennya ke rumah sakit. Ini kalau misalnya terjadi patah tulang, ya kadang-kadang kita cuma pasang gip, ya tidak selalu operasi. Dan tentu kalau yang agak berat, ya kita lakukan pemasangan pen misalnya, sama, ya pemasangan pen. Kemudian ini simple juga, ya menggunakan spalak. Ini mungkin dari
kain atau kartun, ya ini cukup efektif untuk mengatasi rasa sakit dan menghentikan perdarahan kalau ada. Nah ini kalau jari-jari memang tidak berhubungan dengan keselamatan jiwa misalnya, tetapi yang paling penting adalah bisa terjadi cacat, ya lihat jari-jarinya kalau saat dia menggenggam, ya jarinya akan overlap. Nah tadi kita ngobrol bahwa ini sebenarnya sayangnya Pak Wakil Bupati Wakil Wali Kota sudah pergi. Jadi tadinya saya mau supaya kita di Bekasi itu kita punya emergency medical system. Kalau di DKI itu mereka sudah punya, ya mereka sudah punya call center sendiri 119. Ya meskipun ada juga yang lain itu 118, tapi itu untuk umum karena di provinsi lain pun ada. Dan untuk DKI mereka sudah punya layanan ambulan gratis untuk semua orang yang punya KTP DKI. Mungkin di Bekasi belum punya, ya. Nah ini tujuannya adalah kita melatih orang supaya segera melakukan pertolongan, ya tentu sebelum kita latih orang tersebut kita harus memastikan mereka benar-benar mau terlibat atau tidak. Sebab tidak ada gunanya kita melatih orang yang tidak akan menggunakan keterampilan yang kita berikan. Ini call center beberapa negara yang ada, ya. Nah ini beberapa sistem yang dipakai di negara-negara luar. Kalau di kita, seperti saya bilang tadi, di BKI itu mereka sudah punya emergency medical services, bahkan di Tulungagung juga mereka sudah punya emergency medical services. Nah kalau untuk di Prima, seperti biasa kalau ada kecelakaan, ya mungkin tadi kita ngobrol dengan Ibu, ya kalau ada kecelakaan bisa segera telepon rumah sakit Prima, dan kalau ambulannya memang ambulan kita masih 2, ya, dan insya Allah akan 3, dan kalau itu misalnya available tentu kita akan menjemput pasiennya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Taufik. Sangat menarik ya, kita diajarkan untuk mencoba memberikan pertolongan pertama sehingga angka kematian dan kecacatan nantinya juga akan berkurang.